Yang mau bicara dengan Allah, maksudnya falyaqra'il Qur'an. Baca Quran. Kalau Nabi gimana? Ya hadis. Nah, itu. Makanya kita tanya orang yang baca hadis, kenapa nih as-sunnah? Kok dihafalin sih, dipelajari? Jawabannya, cinta Nabi Muhammad SAW. Doanya dia memang begitu. Ingat Nabi, harapannya apa? Jumpa Nabi Muhammad SAW. Amin, diamini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sampai sekarang ada jurusan hadis itu. Jadi banyak peminatnya. Kalau di Indonesia jurusan tafsir hadis banyak juga peminatnya. Intinya apa? Ini pengamalan dari minta apa? Minta diingat ini, minta dihafal. Alhamdulillah prakteknya kita hafal ya hadis Nabi, walaupun sedikit demi sedikit, walaupun sederhana, tapi kita ingat. Oh iya ya, Nabi kan udah pesan kepada kita ya. Jadi ingat, misalnya yang kita lakukan aja, yang kita lakukan apa? Pesan Nabi, pendek singkat. Ya, sebenarnya istighfar sih yang paling pendek singkat, tapi pahalanya diyakini kita semua candu. Maksudnya candu pasti mau terus, wah enak nih. Orang gak nyampe 1 menit bacanya, sekali lagi. Tapi pahalanya surga. Yaitu Nabi bersabda, Sayyidul istighfar, antaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lanjutan hadisnya apa tuh? Lanjutan hadisnya, man qalaha, yang membacanya minan nahari. Seperti kita nih, kalau Ustadz Adi Hidayat itu mendefinisikan nahar itu rentangan habis subuh sampai sebelum maghrib, itu nahar. Kita baca tuh, apa yang terjadi? Mukinan bihi, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar itu dari Nabi, pasti terbukti. Famata, lalu meninggal. Min yaumihi, di hari itu, fahuwa min ahlil jannati, maka dia Allah bilang sebagai penghuni surga. Itu hadis ya, Masya Allah, luar biasa, hebat ya. Sebaliknya, maksudnya sebaliknya di sini bukan yang negatif, yang positif. Man qalaha minal lail, yang bacanya malam itu. Pendapat yang viral Adi Hidayat itu, Ustadz terkenal, habis maghrib sampai subuh batasnya. Nah, itu malam dibaca. Wah, mukinun biha, dia yakin, wah ini sabda Nabi nih, berarti magfirah ini, bukan hanya magfirah, ini dapat keistimewaan yang Allah berikan dari hadis ini nih. Famata, lalu meninggal. Meninggalnya kapan? Yaitu malam, berarti qabla ay yusbih, sebelum pagi, sebelum sobah. Apa yang terjadi? Fahuwa min ahlil jannah, maka dia, Allah bilang melalui Nabi, kabarin tuh umat yang begitu termaksud ahli surga. Berarti masuk surga, bahasa gampang. Nah, itu namanya diminta ngapalin as-sunnah di sini, wal hikmah sunnah. Kita kerjain itu, ingat, kemudian kita kerjain, begitu. Banyak yang lain banyak banget, diantaranya yang kita lakukan lagi. Banyak, kita sholat itu ada pesan Nabi juga, Sallallahu Alaihi Wasallam, idza tasyahhada ahadukum, kalau kita udah tasahud akhir nih, ngapain? Fasta'idz billahi min arba', paling dikit 4. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tuh 4 yang dibaca? 1, yang perlu kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. 1 tuh, minta perlindungan kepada Allah dari neraka jahannam. Yang kedua, min azabil qabri, minta perlindungan dari siksa kubur. Yang ketiga, min fitnatil mahya wal mamat, minta perlindungan dari fitnah yang ada kehidupan dunia dan kehidupan
akhirat setelah mati, kematian banyak fitnah, dunia banyak fitnah, malapetaka, untuk yang terakhir yang syarri fitnatil masihid dajjal. Benar ini dajjal yang bahaya. Nah, itu. Dan banyak, kita lanjutkan dulu. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena adalah latifan, maha lembut, bi auliyaihi, dengan penolongnya. Maksudnya Allah tidak melupakan, pasti ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dunia akhiratnya. Khabira, Allah maha mengetahui, bijami khalqihi, semua makhluknya, langit bumi dimanapun berada. Innal muslimina, jangan ya, biarin dah. Innal muslimina, sesungguhnya orang-orang Islam, wal muslimat, dan orang-orang Islam yang perempuan, mau laki mau perempuan, wal mu'minin, dan orang-orang beriman yang laki, wal mu'minat, orang-orang yang beriman perempuan, wal qanitin, dan orang-orang yang taat yang laki, wal qanitat, dan orang-orang yang taat dari perempuannya atau tetap dalam ketaatan, laki perempuan, al muti'at, terus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, wassadiqin, laki-laki yang benar, wassadiqat, dan sungguhnya perempuan yang benar juga. Jadi laki perempuan yang membenarkan. Nah, karena dalam tafsirnya fil iman, dalam keimanan kan tahu sendiri, membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan, laki atau perempuan, wassabirin, dan orang-orang yang sabar, laki-laki, wassabirat, dan sungguhnya orang-orang yang sabar juga dari perempuan, maksudnya alat taat, dalam melakukan ketaatan, dia sabar. Kenapa sabar? Berat. Mau tahu bocoran halusnya yang sudah kita hafal, dibangkitkan lagi memori kita? Abbad bin Bishr itu kan ditembak, ditembak anak panah sekali, tapi lagi sholat, sehingga apa? Dia kan taat itu melakukan ibadah, maksudnya di sini ibadah sholat, nggak terasa, tuh luar biasa ya. Panah lagi nggak terasa, panah lagi nggak terasa, banjir, darahnya keluar, tuh luar biasa ya. Itu namanya apa? Sabar, taat dalam kesabarannya, jadi tetap sabar walaupun ditembak anak panah. Masya Allah, luar biasa ya orang begitu ya, sesungguhnya yang kayak begitu tuh luar biasa, laki atau perempuan. Jadi nggak berkutik, maksudnya nggak berkutik, terus dia lanjut sholatnya, sampai diingetin sahabatnya itu ketika diketahui, lah kenapa nggak batalin aja sholatnya? Ya justru itu, saya nggak ingat ada apa ini, tiba-tiba kok ada darah, terasanya setelah sholat. Tuh itu bukti apa nih? Sabar dia, taatnya dia, sampai nggak terasa. Masya Allah, luar biasa ya. Nyamuk aja kita gatal, nggak kuat, garuk-garuk ya, apalagi Masya Allah sabar. Jadi kita sabar, kita tahan, gatal dikit, tahan. Kenapa kita tahan? Sabar dalam taat, begitu. Ketombean juga sabar, jangan digaruk dulu. Wal khasiin, dan orang-orang yang khusyuk, laki-laki, sungguhnya perempuan juga gitu yang khusyuk. Dalam tafsirnya ini al mutawadhi'in, yang tawadhu', rendah hati. Nah, dia luar biasa. Was-shaimat, shaimin, dan sesungguhnya as-shaimin, laki-laki yang puasa, was-shaimat, dan sungguhnya perempuan yang puasa juga, wal hafizin, dan sungguhnya orang-orang yang menjaga furujahum, kemaluan mereka, laki-laki jaga kemaluannya, wal hafizat, perempuan juga gitu, menjaga apa? Kemaluannya, anil haram, dari yang haram, wazakirin Allah, dan orang-orang yang zikir, yang ingat kepada Allah, kasiran, banyak, laki-laki yang ingat terus Allah, wazakirat, dan sungguhnya yang perempuan juga terus-menerus ingat Allah, istiqomah zikirnya, yang kesemuanya itu disebutkan tadi, a'addallahu lahum maghfirah, pasti Allah sediakan untuk mereka ampunan.
Maksudnya, ada pendapat ulama, ampunan ini adalah nikmat Allah yang paling besar. Oh, begitu. Kenapa? Logikanya emang masuk. Ya kalau diampuni bersih, dosa kita dihapus, suci masuk surga. Begitu. Walaupun ada pendapat yang kita ketahui nikmat Islam iman. Ada pendapat juga ternyata maghfirah. Yang terbesar nikmat dari Allah dikasih buat siapa yang disebutkan tadi. Yang Allah puji-puji tadi. Lil ma'asi, bagi pendosa, tapi dia taubat kepada Allah dengan melakukan perbuatan baik, meninggalkan keburukannya, maghfirah dapat. Wa ajran, dan dapat dari Allah pahala aziman, yang gede, yang besar, ala ta'at, atas ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya beruntung ya kalau ibadah pahalanya banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar ibadahnya, nggak sampai beberapa menit, pahalanya banyak banget. Pahalanya surga di dunianya mudah, begitu luar biasa. Ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Bang Roni Ruhyat yang memberikan santapan pagi ini kepada kita. Doakan Allah memberikan rezeki yang luas berlipat ganda dunia akhiratnya, dan selalu diridhoi, dirahmati